Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kita akan membuat video mengenai tentang hadis secara global. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Judin Haq, NIM 052. Dan saya Hudari, NIM 039. Di sini kita akan mempunyai 5 sub pembahasan. Yang pertama yakni pengertian, yang kedua yakni sejarah, yang ketiga yakni periwayatan, yang keempat tahrij hadis, yang kelima yakni fungsi-fungsi hadis. Untuk yang pertama yakni pengertian hadis. Hadis secara bahasa yakni perkataan dan berita, di mana berita atau khobar, sedangkan pada segi terminologi hadis memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli hadis atau muhaddisin dengan ahli usul, namun maknanya tetap sama. Berikut merupakan pengertian hadis menurut para muhaddisin, yakni segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan dan hal ihwalnya. Ada juga ahli hadis yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, pernyataan, dan pengakuan atau takrir, perbuatan maupun sifatnya. Dari pendapat para ahli hadis tersebut, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan maupun perbuatan. Namun ada yang menyatakan bahwa sifat Rasul atau hal ihwal juga merupakan hadis. Ada juga yang menyebutkan bahwa takrir atau pernyataan dan pengakuan Nabi Muhammad merupakan bagian dari hadis. Sedangkan para ahli usul mengemukakan pengertian hadis, namun dengan rumusan yang sedikit tampak berbeda dari para ahli hadis. Para ahli usul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, serta ketetapannya yang dapat dijadikan sebagai dalil guna penetapan hukum syara. Selanjutnya yakni sejarah hadis yang akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi pada sejarah hadis kali ini, yaitu yang pertama ada hadis pada masa Rasulullah SAW. Menurut para ahli hadis, penulisan hadis sudah dimulai sejak masa hidup Rasulullah SAW. Nah, hampir seluruh para sahabat memiliki catatan-catatan hidup, catatan-catatan, dan juga melakukan penulisan hadis untuk disimpan sebagai catatan pribadi atau sebagai pemberian pesan-pesan kepada orang lain. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di mana Khulafaur Rasyidin mulai menunjukkan perhatiannya lebih pada hadis. Di masa ini penulisan hadis masih belum begitu berkembang. Bahkan para sahabat tersebut membatasi dan memperketat periwayatan. Apalagi hadis merupakan sumber ajaran setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu hadis pada masa tabi'in. Hadis ini semakin menyebar seiring bertambahnya wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat yaitu masa modifikasi sampai sekarang. Masa di mana mulai terdapat pembukuan serta pengklarifikasian hadis. Selanjutnya yakni periwayatan hadis terdapat beberapa. Yang pertama yakni as-simai. As-simai merupakan penerimaan hadis dengan cara mendengarkan dan menyaksikan langsung lafaz dari seorang guru atau asyah. Yang kedua yakni al-qiraat. Dalam periwayatan ini, periwayatan menghadapkan riwayat hadisnya kepada guru hadis dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkannya. Yang ketiga yakni al-ijazah. Cara penerimaan riwayat yang ketiga adalah dengan seorang guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Yang keempat yakni al-munawala, yakni secara istilah yaitu seorang guru memberikan kepada seorang murid kitab asli yang didengar dari gurunya atau satu salinan yang sudah dicontoh seraya ia berkata, inilah hadis yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku dan aku telah mengijazahkan kepada engkau meriwayatkannya. Yang kelima yakni al-mukatabah. Dalam riwayatan ini seorang guru menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu
atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia tulis sendiri ataupun dia suruh orang lain menulisnya. Yang keenam yakni al-i'lam. Dalam periwayatan ini, seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa suatu hadis atau suatu kitab itulah riwayat dari gurunya si fulan, kemudian tanpa izin si murid meriwayatkannya. Yang ketujuh yakni ada al-wasiyah, yaitu seorang periwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Waktu berlakunya diberikan kepada orang yang memberi wasiat. Dalam hal ini dapat saja mulai berlaku setelah memberi wasiat meninggal dunia atau ketika dalam perjalanan. Dan yang terakhir yakni al-wijadah, yakni seseorang yang tidak melakukan al-simai atau ijazah tetapi mendapati hadis yang ditulis oleh perawinya. Orang yang mendapati tulisan itu boleh jadi ia semasa atau tidak semasa dengan penulis hadis tersebut, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari penulis yang dimaksud. Selanjutnya yaitu takhrij. Takhrij pada hadis adalah usaha menunjukkan letak asal hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang di dalamnya telah dicantumkan sanad hadis tersebut, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut jika kolektor memandang perlu. Menurut Nawir Yuslim, hakikat takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya yang dikemukakan secara lengkap, matang, dan sanad hadisnya. Dan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa takhrij hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Tujuan takhrij hadis adalah untuk menunjukkan sumber hadis-hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis-hadis tersebut. Metode takhrij hadis ada 5. Yang pertama yaitu melalui lafal yang ada dalam matan hadis. Yang kedua melalui lafal pertama matan hadis. Yang ketiga melalui periwayat pertama. Yang keempat melalui tema-tema hadis. Yang kelima melalui kualifikasi jenis hadis. Kualitas hadis ada 3, yaitu hadis syahih, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung dan tidak ada kejanggalan serta tidak berilat. Hadis hasan, hadis hasan dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Hadis dhaif, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis syahih dan hasan. Berikutnya yakni fungsi hadis. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama yakni bayan takrir. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk memperkuat keterangan yang ada dalam Al-Quran. Dapat diartikan bahwa hadis menguatkan perihal sesuatu yang telah tercantum dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yakni bayan tafsir. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Penjelasan dalam bayan tafsir terbagi menjadi 3 macam, yakni tafsir al-mujmal. Hadis menjelaskan dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Misalnya pada ayat Al-Quran tentang perintah sholat hanya merujuk secara global dan yaitu dirikanlah sholat, tidak disertai tata cara pelaksanaannya. Yang kedua yakni tahsis al-am. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum, misalnya ayat tentang waris dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga yakni takyid al-mutlaq. Hadis membatasi kemutlakan Al-Quran, misalkan pada surat Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga yakni bayan nashi. Dalam hal ini, hadis memiliki fungsi untuk menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 180. Yang keempat yakni bayan tashri'.
Dalam hal ini, hadis memiliki fungsi untuk menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis yang memiliki fungsi ini memuat hukum-hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran, bukan penjelas dan bukan pemuat. Contoh hadis yang menjelaskan contohnya hadis yang menjelaskan tentang keharaman memakan hewan buas. Mungkin itu saja video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.